adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 15 Februari 2021, hari biasa pekan ke-6. Bersama dengan 4 seminaris, Kelvin, Mario, Gibe, dan Dean. Mari kita berdoa, dipimpin oleh Dean. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, karena pagi hari ini kami berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-sabda-Mu. Berkatilah kami agar apa yang nanti kami renungkan menjadi jalan terbaik kami untuk masa depan kami. Sebab Engkau-lah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka minta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini minta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali takkan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku sudah berapa tahun berada di seminari ini? Dean, 6 tahun. Ibe, 6 tahun. Mario, 4 tahun. Kelvin, 4 tahun. ada 6 tahun, ada yang 4 tahun. Dulu awalnya ketika orang tua memperkenalkan kamu ada seminari itu pinjam di sini, ya. Lalu berjalannya waktu, ya, ada tanda-tanda. Seperti dia yang punya kakak masuk frater SVD. Nah, lalu kalian sekarang di akhir tahun ini harus memilih mau lanjut frater atau mau lanjut kuliah. Tapi bukan berarti bahwa panggilanmu habis, tidak. Mungkin setelah kamu kuliah, panggilan itu hidup kembali. Ada tanda-tanda yang kamu rasa, ya, lanjut atau tidak. Nah, sekarang Kevin, bagaimana rasanya? Saya tidak melanjutkan. Apa rasa kamu? Sehingga kamu mengatakan, enggak, saya tidak melanjutkan. Rasanya tidak ada rasa panggilan, kayak saya ingin menjalani hidup seperti seorang awam, bapak keluarga. Jadi tidak ada tanda dari surga, tidak ada toh? Tidak ada. Kamu merasa. Dan sekarang Mario dari kecil mau jadi SCY. Betul, kenapa toh? Sebenarnya dari kecil tuh belum ada rasa ingin jadi imam. Pas SMP, terus saya kan SMP di satu SMP swasta Katolik, habis itu dikenalin sama bruder. Saya tanya ke brudernya itu seminari itu apa sebenarnya. Jadi dibilang tuh seminari itu tempat untuk pendidikan calon-calon imam. Habis itu katanya tempatnya asik, habis itu fasilitasnya lengkap, pembinanya juga ramah, teman-temannya juga banyak. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk masuk ke seminari, dan juga bruder ini juga pingin merekomendasikan saya untuk masuk ke salah satu kongregasi SVD waktu itu. Nah, setelah itu pas saya kelas 3 SMP semester 2 udah lulusnya, dan saya ikut rekoleksi sama Miss Dinar dari paroki saya.
ke suatu biara itu di Skolastika STJ, kongregasi STJ punya. Nah dari situ kan kami kayak sana tuh ketemu sama frater, habis itu berdoa sama frater, salve adorasi, habis itu doa malam juga sama mereka. Habis itu juga mereka ngasih materi tentang pelayanan. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk masuk ke STJ dan dari situ entah gimana panggilan saya tumbuhnya di situ gitu. Oke, Kang Gibe. Saya mulai merasakan panggilan saya waktu saya kelas 4 SD. Jadi saya ingin menjadi seorang imam karena saya melihat sosok dari om saya sendiri. Karena om saya waktu itu mengadakan pesta perak 25 tahun imamat. Terus dia itu dihargai dan dihormati layaknya raja. Jadi saya melihat bahwa saya itu pengen seperti dia. Tapi waktu masih kecil saya belum tahu kalau imam itu membutuhkan proses yang sangat lama. Jadi di situ saya bertanya kepada orang tua saya tentang menjadi kaum religius, kemudian menjadi pastor. Tapi ketika saya masuk ke seminari lama-kelamaan panggilan saya mulai hilang karena disebabkan salah satu faktor itu bosan. Jadi saya kadang malas belajar, malas mengikuti kegiatan karena kegiatan itu berjalan seperti itu saja, rotasi gitu. Jadi lama-kelamaan saya merasa bosan. Tapi di lain sisi saya memiliki target, yaitu saya harus menjadi alumni seminari. Karena banyakkan orang bilang menjadi alumni seminari itu lebih dihargai dibandingkan menjadi ex seminari. Dari situ saya terus menjalankan pendidikan saya di sini, dan kemudian pada waktu kelas 1 SMA saya mendapat tanda-tanda kalau bahwa ini saya itu dipanggil. Karena saya sadar bahwa menjadi seorang imam merupakan sebuah pelayanan yang baik bagi Tuhan. Dari situ saya memilih untuk melanjutkan pendidikan saya. Oke, makasih Yosef. Dean. Kalau saya dulu saya merasa terpanggil waktu kecil ingin menjadi imam karena saya melihat bagaimana romo-romo OCD yang ada di gereja saya dulu di Karangasem terlihat keren ketika memakai jubah mereka. Namun seiring berjalannya waktu ketika saya dari SMP dan menginjakkan kaki di bangku SMA, waktu kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA, ketertarikan saya kepada jubah itu semakin memudar. Namun sepertinya Tuhan memberikan saya jalan yang lain. Seperti saya mulai ahli bermain musik, ahli dalam bakat saya bermain musik dan komputer. Karena sejak kecil saya memang suka komputer, namun tidak terlalu tertarik. Mungkin Tuhan menutup mata hati saya untuk lanjut, karena tidak mungkin semua orang di dunia ini menjadi imam. Siapa kalau misalnya semua orang jadi imam, kan tidak ada yang melanjutkan keturunan Katolik. Nah karena itu saya memutuskan tidak lanjut dan ingin jadi seorang awam. Kalau gitu kamu nanti pesan ya 12 anak ya. Ya 12 anak ya. Kan katanya menggantikan Gibe, Mario. Supaya tanya. Oke. Nah, saudara-saudaraku terkasih, inilah kisah panggilan setiap orang, di mana Tuhan memberikan sinyal-sinyal tertentu. Dan sinyal itu amat sangat pribadi nilainya. Dan itu tidak bisa ditukar. Setiap orang tidak boleh dipaksa. Karena apa? Setiap orang dipanggil dengan cara Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, dalam Injil pada hari ini, orang-orang Farisi itu sebetulnya hanya untuk menguji Yesus. Minta tanda dari surga. Karena dalam tradisi perjanjian lama, mereka melihat tanda-tanda Tuhan itu melalui halilintar, melalui gempa bumi,
mulai hujan yang deras dan sebagainya. Itu tanda. Maka mereka minta tanda. Dan Yesus mengatakan itu tidak penting. Tetapi yang paling penting dan utama adalah kita mengolah batin kita menggunakan akal, budi, dan hati supaya seimbang. Dengan istilah psikologi rohaninya adalah discernment. Seseorang yang mengambil jalan discernment adalah duduk tefekur merenungkan tentang hari esoknya di dalam tangan Tuhan. Baru di sana akan terasa Tuhan menuntun kita kemana? Ke selatan atau ke utara. Sehingga kita merasa yakin. Bagi mereka juga yang melanjutkan panggilan, mereka juga harus memilih. Apakah menjadi imam diocesan, menjadi biarawan seperti SWD, SCY, OSC, SX, misalnya SY, OFM, CSSR, banyak lagi kongregasi, OP dan sebagainya. Dan di sana juga Anda harus discernment supaya bisa masuk dan betul-betul merasa mantap. Karena semua kongregasi mempunyai misi yang sama, visi yang sama. Visinya adalah Yesus Sang Juru Selamat. Kita harus mewartakan Yesus Sang Juru Selamat melalui cara pikir, pandang, dan hidup kita. Hanya lalu sebagai imam biarawan mengambil semangat dari si pendiri. Misalnya Fransiskan mengambil semangat kemiskinan seperti Santo Fransiskus Assisi. Para Yesuit mengambil ketaatan karena Ignatius dulu berpikir tentang serdadu dalam bentuk ketaatan, siap kapan saja siap. Nah, itu yang dipakai. Jadi kalau ketaatan di dalam ordo Yesuit lebih tinggi. Di dalam Fransiskan adalah kaul kemiskinan lebih tinggi. Maka lalu setiap orang yang mau masuk ke sana harus mempelajari sejarahnya dulu, kongregasi atau apa. Yesus tidak mengubah Bartolomeus, Filipus, Andreas, Petrus, Yohanes. Tidak. Dia begitu saja. Nah, itu diambil oleh imam-imam diocesan. Berkarya di dalam kasih Yesus dengan membawa karakter yang Tuhan berikan kepadanya masing-masing dalam pelayanan. Maka tandanya adalah tanda tangan. Ya, ketika kamu akan melanjutkan. Nanti kaul kekal, kaul pertama bagi yang biarawan menjadi calon imam diaken, tanda tangan. Itulah tanda ke depan. Demikian pula kalian yang tidak melanjutkan nanti akan apa? Tanda tangan dalam surat perkawinan. Ya kan? Diikat. Itulah yang harus kita tanggung jawab ke depan. Ya. Tapi tidak menuntut orang lain. Ya. Harus begini, harus begitu. Seperti orang-orang Farisi itu yang ditegur oleh Yesus. Kok bisa tuntut orang lain? Ya. Maka kita harus perhatikan tanda-tanda untuk diri kita masing-masing. Ya, sehingga kita tidak nengok ke kiri, ke kanan, tetapi betul melihat ke kedalaman diri. Kita mau kemana? Kalau kita mau kemana, serius berjalan di dalam Yesus. Semoga kalian diberkati Tuhan, berjalanlah seperti apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Sehingga pada waktunya kamu akan mengatakan apa? Tuhan, terima kasih untuk bimbingan dan perjalanan hidup kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.